Ya, malam hari ini kita kembali bertemu membahas satu topik mengenal Allah yang benar. Kalau minggu lalu kita sudah membahas bagaimana kita mengenal, bagaimana kita bersikap terhadap Alkitab, apa itu Alkitab, walaupun saya tidak membahas secara detail tentang kanonisasi, karena itu materinya sangat banyak, tapi saya bahas tentang Alkitab itu, apa latar belakang Alkitab ditulis, apa kegunaan Alkitab ditulis, dan apa-apa yang perlu sikap kita terhadap Alkitab. Tapi sekarang, salah satu berita penting yang tertulis di dalam Alkitab itu berbicara tentang Allah. Jadi kita akan malam hari ini akan berbicara tentang bagaimana kita mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar ini sangat penting dan sangat mendasar dalam iman Kristen. Karena dikatakan manusia binasa kalau tidak mengenal Allah. Jika orang tidak mengenal Allah, maka dia tidak bisa mengerti siapa dirinya, tujuan hidupnya, nilai hidupnya, dan segala-galanya. Itu sudah pasti. Orang yang tidak mengenal Allah, maka nasibnya itu bisa lebih buruk daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Kenapa? Karena kalau ciptaan mati, selesai urusannya. Tapi kalau manusia tidak mengenal Allah, maka dia mati, urusannya neraka. Jadi mengenal Allah ini salah satu hal yang sangat penting dan sangat mendasar untuk kita ketahui. Ini memang masih materi kedua, nanti ke depan akan kita belajar lagi dasar-dasar dalam iman Kristen ya. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kenyataan secara umum. Ini tidak bisa kita tutupi, ini kenyataan yang ada di dunia masa kini. Apa itu? Semua agama mengakui dan meyakini adanya Allah. Semua agama. Agama Kristen atau agama-agama yang lain yang diakui di dunia atau di Indonesia mengakui adanya Allah. Bahkan agama-agama suku termasuk. Aliran-aliran kepercayaan itu mengakui adanya Allah. Kecuali orang-orang ateis. Karena mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada. Sebenarnya mereka menyangkali saja. Karena mereka tidak bisa membuktikan Allah itu tidak ada atau ada. Tidak bisa. Tetapi mereka menyangkali dengan cara bahwa mereka tidak mengakui Allah ada. Tapi bukan berarti Allah tidak ada. Hanya tidak mengakui saja. Juga ada namanya kaum agnostik ya, yaitu orang-orang yang tidak mau atau tidak mempunyai pengetahuan tentang Allah. Artinya apatis, tidak peduli, tidak mau tahu, yang penting hidup untuk diri sendiri. Mereka berpikiran bahwa manusia tidak dapat mengetahui Allah itu ada atau tidak. Mereka meragukan tentang adanya Allah. Dan ini sekarang menjadi tantangan di generasi masa kini ya, tentang kenyataan adanya kelompok atau orang-orang yang menjadi ateis atau menjadi sekularis, bertuhankan kepada diri sendiri, menjadikan hak asasi manusia sebagai nilai tertinggi hidup mereka. Dan ini sedang marak. Oke, kita lihat berikutnya apa? Walaupun semua agama mengakui dan meyakini adanya Allah, namun setiap agama tidak sama tentang pengenalan bagaimana Allah itu memperkenalkan diri atau menyatakan diri kepada manusia atau di dunia. Ini yang perlu yang berpoin penting ya. Pada dasarnya semua agama mengakui adanya Allah. Mereka mengatakan Allah itu Esa dan lain sebagainya. Tetapi yang membedakan itu adalah bahwa setiap agama itu menceritakan Allah itu dengan cara yang berbeda. Dan dalam hal ini tentu kita akan bicara apa sih keunikan Allah orang Kristen di dalam mewahyukan dirinya atau di dalam menyatakan dirinya di dalam catatan sejarah manusia sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Sangat berbeda sekali dengan ajaran-ajaran lain di mana boleh dikatakan mereka menjelaskan Allah itu tetapi berdasarkan apa yang dikonsepkan oleh manusia. Karena Allah yang mereka anggap mulia dan pencipta itu tidak pernah mewahyukan dirinya, tetapi membuat sebuah perenungan atau sebuah
pola berpikir untuk menjelaskannya. Sehingga penjelasan itu menjadi penjelasan yang berdasar dari asumsi pribadi, ya, tetapi bukan diri Allah yang memperkenalkan diri. Pada umumnya agama-agama juga meyakini bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya atau Sang Pencipta itu memperkenalkan dirinya dan kehendaknya itu kepada manusia dengan perantaraan bisikan ilahi. Ada yang mengatakan bisikan ilahi ini. Jadi bisikan-bisikan ilahi ini melahirkan banyaknya persepsi-persepsi di tengah-tengah dunia tentang siapa Allah. Ada yang membisikkan kehendaknya di dalam hati sanubarinya, baik manusia atau orang lain, baik itu sebagai imam, sebagai rasul, atau sebagai nabi dan guru. Karena jabatan imam pun bukan hanya di Kristen, di tempat lain pun ada imam, rasul pun begitu, nabi pun begitu, guru pun begitu, atau pengajar, macam-macam. Semua ada struktur-struktur mereka seperti itu. Namun, sebagai seorang Kristen, kita punya Allah yang berbeda, yang mewahyukan dirinya dengan cara yang luar biasa, dan itu hanya ada di dalam kekristenan. Nanti akan kita lihat. Ada satu catatan penting juga ya, kalau kita mau belajar mengenal Allah, pada dasarnya kita tidak bisa menjelaskan hakikat Allah itu secara utuh. Tidak bisa. Kita tidak bisa menjelaskan hakikat Allah itu secara sempurna. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menjelaskan hakikat Allah itu secara sempurna. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab yang bisa menyatakan siapa Allah Sang Pencipta alam semesta, itu adalah Yesus Kristus. Maka boleh dikatakan pengenalan kita kepada Allah Sang Pencipta alam semesta sejauh mana Yesus Kristus menyatakannya di dalam ajaran, perbuatan, dan di dalam kebesarannya. Sejauh itu. Jadi manusia, kita ini tidak bisa menjelaskan hakikat Allah secara utuh dan sempurna. Karena kita hakikatnya ciptaan. Tidak mungkin kita bisa menjelaskan pencipta kita. Karena kita ciptaan. Bahkan ada orang cerdas mengatakan, kalau kita bisa menjelaskan hakikat Allah atau pribadi Allah itu sendiri secara sempurna, maka dipastikan yang kita jelaskan itu bukan Allah. Karena itu justru lebih rendah dari kita. Nah, di situ ya, apalagi kalau kita manusia sudah terjatuh di dalam dosa. Dan ini juga harus diingat, manusia dapat mengenal Allah sejauh mana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Sejauh mana Allah mewahyukan dirinya kepada manusia, sejauh itulah kita bisa menjelaskan tentang dia, sejauh itulah kita bisa mengetahui tentang dia. Karena sejatinya Allah itu ada di dalam kemahaan yang maha itu. Jadi sejauh mana Allah mewahyukan diri, sejauh itulah kita bisa mengenal. Dalam konteks Alkitab itu pewahyuan umum khusus, tetapi ada nanti disebut dengan teofani dan inkarnasi ya. Teofani itu firman menampakkan diri dalam sosok manusia, malaikat, atau dalam bentuk sekina glory. Tetapi inkarnasi, Allah mewahyukan diri melalui firman yang benar-benar hadir menjadi manusia. Mungkin minggu depan akan dibahas berkaitan tentang Tritunggal. Pengenalan Kristen kepada Allah itu berbeda dengan agama lain, sebagaimana saya katakan tadi. Kristen mengenal Allah karena Allah mewahyukan dirinya kepada manusia. Jadi kita tidak pernah berupaya menjelaskan siapa Allah tanpa Allah memperkenalkan diri atau mewahyukan diri. Jadi semua ajaran kekristenan itu ketika menjelaskan Allah, maka kita cukup dengan berpedoman kepada bagaimana Allah mewahyukan diri di dalam sejarah umatnya, dan itu tercatat di dalam Alkitab. Jadi pengenalan pengetahuan kita Kristen akan Allah itu berpusat pada pewahyuan Allah sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Maka segala ajaran atau penjelasan yang tidak sejalan dengan Alkitab, maka itu penjelasan yang salah. Dan tidak boleh ada penjelasan apapun yang bertentangan dengan Alkitab. Itu pastikan. Karena Alkitab adalah sumber
kebenaran bagi orang Kristen dan Alkitab adalah firman Allah yang diilhami Allah, dinafaskan oleh Allah, sebagaimana materi kita minggu lalu di situ ya. Maka saya berani katakan selain Kristen, mereka itu mengenal Allah mereka berdasarkan konsep nenek moyang mereka. Ya seperti saya dulu waktu orang Batak, kalau nggak mengenal Yesus, kalau tidak datang para misionaris dari Jerman, maka saya akan mengenal Allah yang disembah oleh nenek moyang saya, maka akan membuat Allah itu dengan konsep-konsep yang berbeda-beda, bervariasi. Bahkan seolah-olah kitalah yang menjadikan Allah itu ada. Itulah konsepnya. Dan juga ada klaim dari para nabi mereka yang memperkenalkan sesembahan mereka berdasarkan konsep berpikir dari nabi itu tanpa pewahyuan langsung. Itu rata-rata. Karena ya kalau kita mau bicara tentang agama-agama ya, bukan Allah sendiri yang mewahyukan dirinya. Itu mayoritas. Tetapi kekristenan Allah sendiri yang mewahyukan dirinya melalui teofani dan inkarnasi. Dan itu real. Dalam catatan Alkitab. Dan itu terjadi di dalam ajaran gereja sepanjang masa. Beda dengan yang lain. Yang lain itu mereka berupaya menjelaskan Allah, membuat ini dan itu untuk menjelaskan. Tetapi lucunya semakin dijelaskan semakin blunder. Semakin dijelaskan semakin tak bisa dimengerti. Semakin dijelaskan semakin tak ada arahnya. Nah di situ. Hanya ajaran kekristenanlah yang berani membuka diri untuk membuktikan kebenarannya di depan semua orang. Makanya sampai hari ini hanya room-room orang Kristen lah yang membuka room untuk belajar Alkitab, bertanya, siapakah Allah kita? Bagaimana Allah kita itu? Kemahakuasaannya, hadiratnya, karyanya, semuanya bisa ditanya. Dan Alkitab tangguh untuk mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Sekarang kita melihat mengenal Allah berdasarkan Alkitab itu, kalau kita berbicara Alkitab itu, Alkitab menyatakan bahwa Allah memperkenalkan dirinya dan kehendaknya dengan dua cara. Kalau kita belajar Alkitab ya, ada dua cara dan ini biasa harus dipahami semua orang. Ini pelajaran sangat mendasar ya. Penyataan Allah secara umum, kemudian penyataan Allah secara khusus. Penyataan Allah secara umum itu apa? Allah menyatakan dirinya melalui karyanya atau ciptaan. Kita mengetahui Allah itu seperti apa berdasarkan karya ciptaan. Kita bisa tahu Allah itu ada karena ada ciptaan ini. Kita tahu bahwa Allah itu berkuasa karena ciptaan ini. Kita tahu Allah itu agung karena ciptaan. Itu secara umum, ya. Kemudian dikatakan Allah menyatakan diri melalui hati nurani. Semua manusia itu memiliki hati nurani, memiliki kemampuan berpikir, kemampuan untuk mempertimbangkan. Namun yang menjadi perhatian adalah hati nurani manusia ketika manusia sudah jatuh dalam dosa yaitu Adam. Maka Adam mewariskan hakikat manusia yang sudah berdosa. Hati nurani itu sudah terkontaminasi atau sudah ada di dalam kendali kuasa kegelapan. Di situ maka tidak bisa mengenal lagi. Kemudian Allah menyatakan dirinya melalui sejarah manusia. Artinya apa? Di dalam sejarah setiap bangsa kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ada. Bagaimana sejarah bangsa Indonesia pada masa-masa dahulu di zaman agama-agama suku yang adalah penyembah gunung, pohon dan semuanya. Kemudian bagaimana Injil masuk ke Indonesia dan sekarang berkembang, itu bukti sejarah bahwa Allah itu ada dalam catatan sejarah. Bagaimana Allah hadir di dalam sebuah negara. Khususnya kalau kita bicara bagaimana Israel ya dalam catatan sejarah. Bagaimana Israel dibentuk di Mesir 430 tahun. Kemudian bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir dengan keajaiban, melewati laut. Bagaimana bangsa Israel di padang gurun, tiang awan, tiang api selama 40 tahun. Bagaimana bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa-bangsa, padahal mereka perjalanan terus keliling-keliling di gunung, tapi bisa mengalahkan. Bagaimana bangsa Israel juga menjadi bangsa yang memberkati dunia. Bagaimana bangsa Israel menjadi bangsa yang dihancurkan karena dosa, bahkan hilangnya identitas. Bagaimana bangsa Israel sekarang menjadi ada. Itu berbicara tentang penyataan Allah secara umum. Di mana kita bisa melihat kemahaan, keberadaan, keotoritasan Allah berdasarkan
pernyataan Allah secara umum ini. Kemudian pernyataan Allah secara khusus. Kalau pernyataan Allah secara umum, ini bisa ditemukan di dalam agama manapun, ya. Contoh, ada banyak orang mengklaim Allah mereka menciptakan langit dan bumi. Ada orang mengatakan bahwa mereka punya hati nurani, berpikir dan semuanya logis, atau berpikirnya bagaimana. Baru Allah menyatakan diri dalam sejarah manusia. Mereka akan akui itu. Sejarah mereka klaim dan lain sebagainya, walaupun ada agama yang memutarbalikan sejarah. Kekristenan tidak pernah memutarbalikan sejarah. Alkitab tidak memutarbalikan sejarah. Justru Alkitab itu memberitakan sejarah dengan baik. Dosa diberitakan sebagai dosa, kebenaran diberitakan sebenaran. Karena ada orang menganggap dosa sebagai kebenaran. Bahkan diberikan ayat-ayat untuk mendukung sesuatu yang salah. Nah, macam-macam lah itu ya di situ. Sekarang kita melihat bagaimana penyataan Allah secara umum. Allah menyatakan dirinya melalui Roh Kudus. Nah, ini akan kita bahas apa itu Roh Kudus ya. Roh Kudus itu adalah kehidupan Allah atau kuasa ilahi Allah yang maha kuasa di dalam hakikatnya. Itu dinyatakan. Makanya para nabi di dalam Alkitab penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan diri dengan cara seperti di kitab Kejadian pasal 1 ya. Roh Allah merehepet. Roh Allah memberikan kehidupan, menudungi, melingkupi alam semesta sehingga terjadi kehidupan. Ada di sana terjadi mujizat kuasa Allah. Dan itu hanya ada di dalam Alkitab. Orang-orang lain di dalam kitab-kitab lain, kalau kita tanya tentang Roh Kudus, mereka bingung. Kadang diartikan ini, kadang diartikan ini, kadang diartikan ini. Kesimpulannya tidak bisa mengartikan apa-apa. Tetapi kekristenan Roh Allah itu benar-benar berkarya di dalam tatanan sejarah. Contoh, bagaimana Roh Allah berkarya atas Daud, bagaimana Roh Allah berkarya atas para nabi, kepada Salomo, memberikan roh hikmat dan semuanya. Itu bukti dan itu secara khusus. Hal yang demikian tidak terjadi pada ajaran lain. Kemudian Allah menyatakan dirinya melalui malaikat atau teofani. Ini sesuatu yang hanya bisa kita lihat di dalam kekristenan, di dalam Alkitab. Ketika Adam jatuh dalam dosa dikatakan Tuhan berjalan di taman itu. Itu berbicara teofani Allah. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sendiri berteofani. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, Tuhan sendiri hadir dalam rupa teofani. Jadi bukan dengan cara-cara hayalan atau masuk ke tempat-tempat sunyi dan gelap, tiba-tiba mendapatkan sebuah pewahyuan. Gak ada kayak gitu. Tapi benar-benar sesuatu yang ajaib. Ya. Kemudian Allah menyatakan dirinya melalui hamba-hambanya, para rasul dan para nabi. Hal ini nanti bisa dibaca di dalam Ibrani pasal 1 ya. Bahwa Allah berbicara langsung kepada para nabi, contoh kepada Samuel. Allah sendiri yang berbicara, bukan malaikat. Dan lain sebagainya ya. Kemudian Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan ini puncak dari pewahyuan diri Allah, Yesus Kristus. Di sini kita lihat Allah menyatakan diri melalui suara, api, penglihatan. Ini berkaitan dengan teofani ya. Nah, di sini. Oke, jadi ini Allah menyatakan diri itu di dalam Alkitab itu secara umum. Dua, pernyataan umum dan secara khusus. Ini bisa diklaim oleh bangsa-bangsa lain, apa agama-agama lain. Tetapi ini hanya ada di dalam Kristen. Hanya ada pada ajaran Kristen ya. Mari kita melihat. Jadi pernyataan Allah secara umum ini dinikmati setiap orang di dunia. Secara umum ini semua manusia menikmati. Mau orang baik, mau orang jahat, semua ada. Manusia orang jahat juga bisa hidup di dalam sejarah. Manusia orang jahat juga masih punya hati nurani, walaupun hati nuraninya dominan kepada yang jahat. Manusia yang apapun di dunia ini, agama pun agamanya, artinya mengakui bahwa dunia ini diciptakan. Tetapi siapa yang pencipta itu beda lagi. Ada banyak-banyak penjelasan. Karena penciptaan yang lebih baik dipahami itu di dalam Alkitab. Di tempat lain dikatakan penciptaannya tidak ada runutannya, tapi di kita ada. Jelas, mulai dari terang, dan semuanya, sampai akhirnya manusia diciptakan. Ya, dikatakan Matius 5:45 ya, Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar.
Namun hal itu tidak menyelamatkan. Malahan apa ini? Kelak akan harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang yang menikmatinya di hadapan Tuhan. Ini kelak. Jadi setiap orang yang menerima pernyataan umum ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, karena ini namanya berbicara nanti keselamatan dinilai berdasarkan hati nurani. Apakah hati nurani mereka masih beriman universal kepada Allah dengan perjanjian Mesias Kejadian 3:15? Ini nanti akan bisa dibahas di konsep keselamatan. Tapi kita tidak usah menyinggung di sisi ini. Nanti ketika masuk konsep keselamatan, kita akan berbicara tentang keselamatan bagi orang-orang yang hidup sebelum Yesus dan keselamatan bagi orang-orang yang setelah zaman Yesus tapi belum pernah mendengar tentang Yesus. Nanti di sini bicara hati nurani, ya, hati nurani. Kemudian kita melihat ya, pernyataan Allah secara umum itu Allah menyatakan diri melalui ciptaan, artinya Allah nyata melalui perbuatan-perbuatan besar yang menakjubkan, yaitu ciptaan alam semesta, benda-benda angkasa dan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Maka di dalam Roma 1:20 katakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya yang dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi semua manusia tidak bisa menyangkali Allah, bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata. Tidak ada yang bisa menyangkali. Kenapa? Karena adanya alam semesta. Itu karya Allah. Tidak ada alam semesta terjadi tanpa karya Allah. Kemudian Allah menyatakan diri melalui hati nurani, artinya di dalam jiwa setiap manusia ada hati nurani, pertimbangan. Allah menyatakan dirinya melalui hati nurani, suara hati atau hati kecil. Ya, jadi setiap hati kecil orang itu diuji oleh Tuhan. Di situ ya. Jadi hati nurani itu akan menjadi penilaian bagi orang-orang yang belum pernah mendengar Kristus. Roma 2:15 ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan berikan mereka saling menuduh atau saling membela. Ini ya. Kemudian pernyataan Allah melalui sejarah manusia artinya Allah campur tangan dalam mengasihi, menegakkan keadilan, menolong mereka yang tertindas. Contoh peristiwa Nuh ya, bagaimana Allah menghancurkan dunia hanya menyelamatkan 8 orang. Di zaman Lot menyelamatkan 4, tapi gagal 1 jadi 3. Itu pun kemudian gagal. Kemudian dalam sejarah Israel dan seterusnya ya, saya sudah jelaskan. Kemudian Allah juga berdaulat atas sejarah manusia. Mazmur 7:5-8, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi ini pernyataan Allah secara umum. Kita bisa mengatakan Allah itu ada melalui ciptaannya, melalui hati nurani kita, dan melalui sejarah yang terjadi di tengah alam semesta, bahkan sejarah hidup kita. Itu membuktikan. Sekarang kita masuk ke pernyataan secara khusus ya. Allah menyatakan dirinya melalui Roh Kudus. Mari kita lihat di sini manusia hidup oleh Roh Allah. Para nabi yang dipakainya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Ini harus dicatat. Dan ini secara khusus. Dan ini tidak ada pada agama-agama lain, Roh Kudus. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab berkata tidak mungkin orang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi kalau ada orang menyangkali dan berjuang untuk menyangkali kebenaran di dalam iman Kristen, di dalam Yesus Kristus, itu membuktikan bahwa mereka memang tidak memiliki Roh Allah. Roh Kudus adalah anugerah secara khusus kepada orang percaya untuk bersaksi, membimbing, mengajar, menginsafkan orang berdosa, dan berbicara kepada mereka yang diangkat menjadi anak-anaknya. Roma 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kemudian, Yohanes 16 ayat 13, katakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Namun kalau kita lihat
perbedaannya atau kesinambungan antara PL dan PB tentang karya roh Allah, kita melihat kalau di dalam perjanjian lama itu kelihatan bahwa roh Allah itu berkarya kepada para nabi, kepada orang-orang tertentu. Tapi dalam perjanjian baru, Allah melimpahkan rohnya itu, kuasa roh itu hadir pada setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Itu dia. Maka dikatakan kegenapan Yoel ya, aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang dengan limpah. Ini pernyataan Allah secara khusus. Jadi inilah ajaran di dalam Alkitab ya, mengenal Allah. Jadi kalau Allah mewahyukan dirinya atau menyatakan dirinya melalui Roh Kudus, berarti Allah yang benar adalah Allah yang memiliki roh. Allah yang memiliki kehidupan, bukan Allah yang mati. Bahkan kehidupannya itu berkuasa dan menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk. Kemudian Allah menyatakan diri melalui teofani dan malaikat. Ini saya sudah jelaskan, tapi saya ulang sedikit supaya agak diulang-ulang. Supaya melalui pengulangan ini ada pemahaman atau pengertian yang baru ya. Di dalam PL kita menemukan banyak cerita di mana malaikat terlibat sebagai utusan Allah untuk berkomunikasi dengan umat manusia kepada Abraham, Musa, Yakub, kepada zaman hakim-hakim dan para nabi. Dalam perjanjian baru juga kita menemukan hal itu, yaitu malaikat menjumpai Maria, Yusuf, Zakaria, malaikat Tuhan sebagai pelindung para umat milik Tuhan. Walaupun nanti ada perbedaannya, dalam perjanjian baru itu malaikat yang adalah memang pelayan Allah. Tapi dalam perjanjian baru, malaikat itu juga adalah teofani dari Dafar Elohim. Tapi itu tidak kita bahas sekarang ya. Nanti bisa dibahas itu ketika kita berbicara firman dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu nanti akan terjawab di materi itu ya. Mana ini? Oke. Oke. Yang berikut, pernyataan Allah secara khusus. Ini Allah menyatakan diri melalui hamba-hambanya. Yaitu para nabi dan para rasul. Mereka lah yang diberikan Tuhan firman untuk diajarkan kepada umat manusia, kemudian dituliskan. Ini sudah minggu lalu kita bahas ya, bahwa para nabi itu diberikan hikmat, diberikan pewahyuan, sehingga mereka kemudian menuliskan. Ya, jadi tidak ada di dalam ajaran Kristen itu kitab suci turun gedebuk yang langsung ditulis oleh Tuhan dan diberikan dalam bentuk loh batu itu hanya 10 hukum. Selain itu semua adalah tulisan para rasul, kesaksian para rasul dan para nabi tentang karya Allah, kebenaran Allah di dalam realitas sejarah manusia. Jadi para nabi, hebatnya lagi di dalam Alkitab itu ditulis oleh 40-an orang. Dan ada banyak nabi-nabi. Tetapi tentang kebenaran itu terpusat pada Kristus sebagai Mesias, Juru Selamat, Pembebas dan Penebus manusia. Tidak seperti kitab yang diwahyukan kepada satu orang, tetapi tidak bisa dan lain sebagainya, nggak usah dibahas. Ya, nanti 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi para nabi dipenuhi oleh Roh Kudus, diberikan hikmat untuk mengajarkan, menyampaikan. Kemudian melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah pusat dan puncak dari semua penyataan yang diberikan dengan firman dan karyanya. Yesus Kristus adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Kedatangan Yesus ini menjelaskan bahwa Allah itu ada dan dia datang dari surga diutus oleh Bapa ke dunia dan menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Yohanes 14:6, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pernyataan ini disebut khusus karena hanya diperuntukkan kepada siapa yang beriman kepada Allah di dalam kehadiran Yesus Kristus saja. Jadi ini pernyataan khusus. Ini sangat khusus ya. Kita lihat lagi. Jadi pernyataan Allah secara umum khusus itu Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Pernyataan Yesus ini tentang dirinya berasal dari Allah sebagai jalan keselamatan manusia. Artinya setiap orang beriman kepada Yesus maka akan diselamatkan oleh Allah. Karena itu mari kita mengenal Allah yang benar melalui Yesus Kristus
sehingga kita tidak binasa tetapi memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah, Allah Bapa, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Kristus Yesus adalah puncak pewahyuan dari Allah. Mewahyukan dirinya kepada manusia, maka pengenalan yang terbaik dan sempurna hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus. Allah yang benar tidak bisa dikenal di luar Yesus Kristus. Bahkan penjelasan para nabi perjanjian lama tentang Allah yang benar tanpa kehadiran Yesus Kristus, maka itu adalah ajaran yang penuh dengan penantian tanpa ada kegenapan. Ingat itu. Ajaran kita perjanjian lama tidak bisa dipahami Allah secara tepat dengan benar tanpa kehadiran Kristus. Karena seluruh nubuatan dalam perjanjian lama menjadi nubuat tanpa akhir, tanpa ada Kristus yang datang untuk menggenapinya. Maka pengenalan kepada Allah itu, ketika nubuatannya tidak tergenapi, maka Allah itu dikenal di dalam pengharapan yang tak putus-putusnya. Tetapi Kristus sudah datang menggenapi, maka pengharapan kepada keselamatan di dalam perjanjian lama terwujud dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi tujuan penyataan Allah ini bukan sekedar untuk kebahagiaan manusia, melainkan kemuliaan dan kehormatan Allah sendiri dinyatakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi yang mau ditegaskan adalah bahwa jadi barang siapa mencari Allah, dialah yang berbahagia dan mendapatkan hidup sejati di dalam dan mencari dan melayani Allah itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang sifat atau hakikat Allah yang benar, dalam Alkitab sangat banyak ya. Allah yang benar adalah Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi artinya Allah yang mengatasi segalanya. Allah yang tiada tandingan. Allah yang benar atau Allah sesembahan Kristen itu adalah Allah yang tidak dapat dilihat. Artinya apa? Allah kita itu adalah Allah yang transenden, maka dikatakan Allah itu roh. Itu berbicara bahwa dia ada di dalam kemahaannya yang transenden. Dia terang yang tak terhampiri. Di situ dikatakan. Jadi kita tidak bisa melihat, kita tidak mampu, tetapi dialah yang mewahyukan dirinya, sehingga kita bisa mengenal Allah itu melalui pewahyuan dirinya. Sejauh itulah kita bisa mengenal Allah. Kemudian Tuhan Allah adalah kudus, artinya tidak ada dosa, tidak ada kekurangan, rancangannya sempurna. Maka Allah yang kudus tidak pernah merencanakan untuk manusia berdosa, tapi manusia mampu berdosa karena memang manusia diciptakan dengan free will. Tapi dosa itu sendiri tidak diciptakan. Baru Tuhan Allah yang benar itu adalah yang kekal. Yang kekal itu artinya dia pencipta sampai seluruh ciptaan ini berlalu pun dia tetap ada. Jadi kalau ada orang mengatakan Allahnya kekal, tetapi itu tidak bisa dibuktikan secara historisnya, maka itu klaim yang kosong. Klaim ahistoris itu sama dengan ajaran buatan manusia. Baru Tuhan Allah yang benar itu tidak berubah. Ya, kesetiaan Tuhan terhadap dirinya dan rencananya adalah kekal selama-lamanya. Jadi tidak berubah. Janji Tuhan itu ya dan amin. Maka Allah itu konsisten. Kalau kita berbicara tentang kebenaran Allah di dalam Alkitab, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berjanji akan memberikan Mesias Kejadian 3:15 digenapi oleh Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang dilahirkan oleh Maria sebagai keturunan manusia yang meremukkan kepala ular atau iblis. Itu artinya tidak berubah. Allah menjanjikan Mesias dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru genapi. Kalau ada ajaran, tidak ada nubuatan dan tidak ada penggenapan, itu tidak bisa dikatakan Allah itu tidak berubah. Itu Allah yang berubah-ubah ketika nubuatannya dihilangkan tapi kegenapannya ditonjolkan. Atau nubuatannya ditonjolkan tapi penggenapannya tidak ditonjol, tidak ada. Itu namanya Allah yang tidak konsisten. Allah kita Allah yang tidak berubah, konsisten. Ya dan amin atas seluruh karya, perkataan dan janjinya semuanya. Baru Allah itu adalah Allah yang Esa. Esa itu artinya satu dan hanya satu-satunya yang disembah, dimuliakan, ditinggikan. Kristen tidak mengenal Allah lebih dari satu. Itu catatan. Allah itu Esa.
Allah yang Esa itulah Allah Bapa di surga. Allah yang Esa adalah Allah pencipta alam semesta. Allah yang Esa, Allah yang kekal di dalam, Allah kekal bersama firman dan rohnya. Inilah Allah yang Esa. Kemudian kita melihat lagi sifat-sifat atau hakikatnya pencipta. Kita bisa buktikan bahwa Allah kita itu pencipta yang benar, pencipta alam semesta. Dan itu sudah dituliskan sejak zaman Musa. Kitab suci yang sangat memberitakan paling detail di antara semuanya adalah kitab suci kita. Ada kitab suci yang mengatakan sebagian detail, tetapi ketika kita tanya tidak detail penciptaan. Penciptaannya ini dan itu, tapi bukan itu topiknya. Kemudian Allah yang benar itu Allah yang menyelamatkan. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Bukan Allah asing yang ada di antaramu. Artinya menyelamatkan. Keselamatan yang pasti ada pada Allah yang benar. Kalau ada sesembahan tapi tidak bisa menjamin keselamatan, itu bukan Allah yang pasti, tapi itu Allah buatan manusia. Tetapi Allah yang sejati dan yang sesungguhnya, dia memiliki kepastian untuk menyelamatkan dan dia berkuasa, dia mampu dan dia mau. Bukan hanya katanya, ceritanya, enggak. Tapi benar-benar. Kemudian Allah yang benar itu roh, artinya transenden. Ada di dalam kemahaan yang tak terhampiri di dalam kemuliaannya, tidak terhampiri oleh manusia. Baru kudus, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Tidak ada dosa, tidak ada kenajisan. Apalagi nanti kalau kita berbicara ajaran-ajaran, waduh, ajaran Allah kita selalu menegaskan kekudusan, makanya di dalam Alkitab sangat ditunjukkan betapa dosa itu sangat mendatangkan murka Tuhan. Contoh Nuh, contoh Lot, Sodom Gomora, contoh apalagi bangsa-bangsa Kanaan, bahkan nanti di hari zaman, Allah kita melalui Yesus Kristus akan melemparkan iblis di neraka dan orang-orang yang sepaham dengan iblis untuk dibinasakan selama-lamanya. Baru penuh kasih. Allah itu selain dia adil, dia penuh kasih. Kasih Allah tidak memberangus keadilannya, keadilannya tidak memberangus kasihnya. Kasih Allah mengampuni, keadilan Allah menghukum. Artinya Allah tidak pernah menghukum tanpa didahului kasih. Kasihlah menjadi dasar Allah untuk menyatakan keadilan. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden, itu merupakan bentuk kasih dan keadilan Allah. Supaya Adam tidak hidup kekal di dalam dosa, maka diusir. Supaya tidak makan buah kehidupan, maka dia hidup dalam dosa. Kesetiaan, ini sifat-sifat Allah kita ya. Setia, setia sampai akhir. Kalau kita berbicara di dalam pengakuan iman gereja, sebenarnya sudah terbersih tentang ajaran mengenal Allah yang benar. Maka dikatakan dengan aku percaya kepada Allah. Allah itu apa? Jelas dikatakan Allah itu adalah Esa. Allah itu yang yang terdahulu dan terkemudian. Allah itu harus disembah satu-satunya. Allah yang benar itu Esa, bahwa tidak ada kecuali dia. Allah yang Esa itu adalah Bapa yang satu-satunya yang benar. Jadi aku percaya kepada Allah. Artinya menunjuk kepada dia sesembahan satu-satunya. Kemudian di dalam kalimat kedua, Bapa yang Maha Kuasa. Artinya Allah yang benar itu adalah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa itu artinya sumber. Dialah sumber firman. Dinyatakan hadir menjadi manusia. Dialah sumber Roh Kudus diutus menyertai orang percaya. Itulah Allah yang benar. Allah yang benar menciptakan oleh firman, Allah yang benar menghidupkan oleh rohnya. Jadi Bapa yang kuasa. Dikatakan di sini, Tuhan itu kekuatanku, mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Bukankah engkau Bapa kami, ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, dan namamu ialah penebus kami. Jadi Allah dipanggil sebagai Bapa, bukan ajaran perjanjian baru, atau bahkan sebelum Yesus hadir sebagai manusia, itu sudah diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu.
Dikatakan, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Bahkan engkaulah Bapa kami. Namamu ialah penebus kami. Sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Demikianlah kata Yesus Bapa. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah yang benar adalah Bapa di surga. Kemudian Allah yang benar itu Khalik langit dan bumi, artinya pencipta langit dan bumi. Di sini kita melihat Allah yang benar itu berarti Allah yang memiliki firman dan roh. Oleh firman ia memberikan hidup, oleh firman ia menciptakan, oleh rohnya ia memberikan kehidupan. Mustahil Allah memberikan hidup kalau dia mati. Artinya Allah itu hidup. Hidupnya itulah yang disebut dengan rohnya atau Roh Kudus. Dan rohnya itu menghidupkan, membaharui seluruh ciptaan Allah. Dan firman itu menjadikan baru, menciptakan, mengubahkan segala sesuatu. Kemudian kalau kita melihat fakta Alkitab sangat banyak ya, data-data Allah itu Esa. Jadi saya mau katakan sebagai penutup, Allah yang Esa di dalam pemahaman Kristen dan Yahudi memiliki kesamaan. Bagaimana dengan orang seberang? Allah yang Esa itu harus Bapa, Allah yang Esa itu namanya Yahweh, Allah yang Esa memiliki firman, memiliki roh, Allah yang Esa pencipta alam semesta, Allah yang Esa kekal dan maha, Allah yang Esa itu roh adanya, Allah yang Esa pasti penyelamat. Itulah Allah kita. Itulah dulu yang bisa sampaikan untuk mengenal Allah yang benar. Teman-teman bisa menambahkan atau bertanya atau menambahkan. Silakan. Saya moderator. Shalom. Ya, terima kasih Pak Erben. Luar biasa materi malam ini ya, pengenalan akan Allah yang benar. Nah, jadi sekarang kita masuk pada sesi diskusi, tanya jawab ataupun sharing. Ya, jadi bagi siapa yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Nanti baru akan dibuka mic-nya ya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya tentang materi yang dijabarkan oleh Pak Erben tadi. Ibu Rahel, apakah ada yang mau ditanyakan kepada Pak Erben mengenai materi malam ini? Ibu Ana, Ibu Eri, Pak Stefanus, dan yang lain-lainnya, silakan. Apa sudah jelas sekali ya Pak Erben? Sampai nggak ada yang bertanya ini. Shalom Pak Erben. Ya, Ya, silakan. shalom. Shalom, Ya, Sister. silakan. Ya. Iya, Pak Erben, saya mau menanyakan ulangan pasal 7 ayat 9. Mengapa dibilang Tuhan Allahmu itu bagaimana ya Pak Erben penjelasannya? Terima kasih Pak Erben. Iya, Ulangan pasal 7. 7 pasal ayat 9. Pasal 7 ayat 9. Saya baca ya Pak. Ulangan pasal 7 ayat 9. Iya. Sebentar. Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Oke, Ya. kita coba share ini ya, supaya ini ya, teksnya ini toh. Ya. Oke ya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan itu Yahweh ya. YHWH. Karena kata Tuhan huruf besar ini diterjemahkan dari kata YHWH. Allahmu itu artinya sembahanmu, Elohim. Jadi yang kita sembah itu adalah Yahweh. Dialah, ini menunjuk ke sini. Dia artinya Yahweh itulah Allah. Artinya sesembahan. Dialah sesembahan yang setia. Yang Allah yang setia artinya ini. Yahweh itu Allah yang setia. Sesembahan yang setia.
yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Artinya Yahweh ini memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap siapa? Orang yang kasih kepadanya. Kalau orang tidak mengasihi ini, mengasihi YHWH ini, berarti kebalikannya akan dimurkai dan berpegang pada perintahnya, berpegang pada perintahnya ini, perintahnya Yahweh ini, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Namun ini nanti kalau dibaca Keluaran 20 ya, di situ ada nanti dikatakan, tetapi aku akan murka kepada keturunan ketiga keempat bagi orang yang membenci aku. Jadi di sini jelas ini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan, Tuhan itu artinya YHWH, Allah. Ya memang ada orang mengatakan di sini Tritunggal, tapi saya artikan secara kalimat saja. Dialah Allah. Dia di sini ya. Yahweh lah Allah, artinya Yahweh lah sesembahan. Sesembahan yang setia. Bisa dipahami Bu penjelasan saya? Iya, iya Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau Allah dalam huruf besar itu sama dengan Elohim juga ya Pak ya? Sama Ini dengan YHWH. Allahmu, Allah, Elohim. Allah ini dari kata Elohim, artinya Kan huruf kecil sesembahan, ya. yang ilahi, yang Sembahan ya. disembah. Hmm. Tapi kalau YHWH ini menunjuk kepada nama keagungan. Nama keagungan dari Oh, Elohim. Ya, jadi nama Hmm. keagungan dari Elohim itu ini namanya, nama keagungan. kalau Hmm. Allahnya huruf besar semua, Pak Arban? Kalau Allah huruf besar semua, saya pernah baca buku LAI, itu diterjemahkan sama dengan ini sebenarnya. Kalau Allah huruf besar semua. Tapi itu hanya sedikit. Oh, dengan YHWH. Iya, Oh iya. Allah huruf besar semua itu diterjemahkan dari YHWH. Itu artinya sama dengan di sini. Tapi tidak banyak, hanya paling beberapa kali dalam Alkitab. Itu kebijakan penerjemah, Bu. Ada beberapa kali Oh, Allah. Iya, saya ada bukunya, buku LAI cuman lagi nggak di sini, di kamar sebelah. Itu ada. kalau Tuhan huruf kecil, T-nya besar, itu artinya penguasa ya Pak? Maksudnya gitu Pak? Kalau Tuhan, Dengan ini arti T kata. huruf besar, ini kalau Iya. konteks PB ya, itu kurios. Heeh. Kurios artinya penguasa. Saya kasih contoh ya, Oh sebentar. iya. Bentar ya. Ya, karena Ibu tanya itu ya, nanti akan ke sana juga kita, Bu. Tenanglah, Oh iya. pelan-pelan. Iya, tapi Masih karena Ibu, sampai ke sana Sekalian Ibu materinya. nanyanya jadi satu seri. iya, nanti akan kita ke sana kok, ke sana, tenang aja. Eh, Saya berupaya membuat sesederhana mungkin supaya teman-teman kita semua langsung mengerti ya. Ya saya sebenarnya membuat yang rumit jadi sederhana itu kan bukan pekerjaan mudah, tapi bisa lah. Nah ini Bu, perhatikan ya. Jadi Yesus itu Tuhan, yes. Etimologi kata Tuhan, pertanyaan Ibu tadi ya, karena Ya. Ibu kan bertanya toh, jadi saya mau pakai warna apa ya, supaya enak. Nah, warna pink aja, karena Ibu yang tanya. Oke, jadi etimologi kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata Tuhan. Ingat ini Bu ya. Buku pertama Iya Pak. memberikan keterangan tentang kata Tuhan itu, dan Tuhan itu adalah ini, Ensiklopedia Populer Gereja 1976. Alkitab kita sudah diterjemahkan 1974. Ya. Menurut buku tersebut, arti kata Tuhan ada hubungan dengan kata Melayu Tuhan yang berarti apa? Atasan atau penguasa. Penguasa. Iya. Nah, ini. Kata Tuhan ditujukan kepada manusia atau hal-hal yang memiliki sifat menguasai. Nah, saya kasih contoh kalau bahasa Yunani kan ada Kyrios itu. Ini Kyrios. Iya. Bentar ya, saya ganti warnanya dengan merah. Ini Kyrios. Kalau bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Tapi kata Tuhan itu etimologinya dari sini. Kalau bahasa Inggris Lord. Kalau Ibu pintar bahasa Inggris, Lord dengan God itu beda. Iya. God itu sama dengan Allah. Ini konteks BB ya.
Kalau bahasa Arab ini sepadan penggunanya dengan kata Rob. Rob ini surat Al-Fatihah 2 dengan surat Yunus 23. Sama-sama Robbi tapi satu diartikan Tuhan, satu diartikan Allah. Tuhan, ini Gusti. Hmm. Sebenarnya kendalanya kalau di dalam bahasa Yunani itu gampang dibedakan. Dalam bahasa Inggris itu tidak ada masalah. Dalam bahasa Jawa tidak ada masalah. Tapi dalam bahasa Indonesia yang ini menjadi bermasalah. Masalahnya bukan di kita, di mereka. Kenapa? Karena bagi mereka Tuhan di sini kan dipahami orang seberang itu kan pencipta alam semesta. Allah itu namanya, nama pencipta alam semesta. Sedangkan kita, Ya. Tuhan itu artinya penguasa. Allah itu artinya yang ilahi. Jadi, kalau di sini, arti kata di sini ini beda artinya ini. Tuhan Allah, Tuhan Yesus dengan Tuhan jenaka. Sama di sini ada kata Tuhan ini. Ya. Apakah artinya sama di sini? Beda. Kenapa beda? Karena Allah penguasa, Yesus penguasa, jenaka penguasa. Apa bedanya? Allah penguasa, dia adalah sumber kuasa, dia pemilik kuasa. Yesus juga penguasa. Tapi dalam Matius 24, 28, ayat 18, baru Kisah Rasul 2 atau 3, 36. Kisah Rasul 36, dikatakan bahwa ketuhanan Yesus itu, kepenguasaan Yesus itu adalah dari Bapa, dari Allah. Kalau jenaka ini berkuasa hanya di kerajaannya atau di wilayahnya. Walaupun disebut ini Tuhan, ini gelar. Gelar dia sebagai penguasa. Yesus juga Tuhan, artinya penguasa. Tapi penguasa Yesus itu di mana? Yesus berkuasa di bumi di surga, berkuasa atas maut, berkuasa atas iblis, berkuasa memberikan hidup kekal, berkuasa menjadi raja segala raja, berkuasa menghukum iblis di neraka. Bagaimana kepenguasaan Yesus? Kepenguasaan sebagai firman Allah dan kepenguasaan sebagai Mesias. Itulah artinya Tuhan Yesus. Bisa dipahami, Bu? Iya, bisa Pak. Kalau orang Jawa gampang, Gusti Allah, Gusti Yesus, Gusti, ya. Gusti Prabu, mudah sekali. Gusti Prabu itu tatanan di dunia, kalau Yesus itu terkemuka di bumi di sorga. Tapi kalau Allah itu sumber kuasa, pemilik kuasa, bahkan yang darinya lah Yesus berasal. Ini akan lebih enak lagi nanti kalau kita sudah bahas. Nanti kalau ada waktu-waktu ke depan bisa kita bahas nanti beda Tuhan dengan Allah. Baik Tuhan huruf besar semua, Tuhan hanya di huruf besar, konteks PL dan konteks PB, bisa nanti kita jelaskan. Sudah ada materinya, Iya. Bu. Bisa dipahami sejauh ini? Iya. Iya Pak, nanti Jelas saya ya, Bu. akan ulang dengan catatan dengan mengulang YouTube-nya lagi. Nanti Dia bisa dicatat. Ibu Terima bisa kasih Pak. ya nanti Ibu bisa putar video di Erben ada itu beda Tuhan dengan Allah, beda kata Tuhan dengan Allah. Erben channel gitu Oh nanti ya, pilih baik. aja. Iya, di situ Iya, sudah ada. Itu baik. Ibu bisa putar, pelajari Iya. dulu. Nanti kalau ada pertanyaan Iya, berikutnya bisa ditanya. baik Pak Arban. Mm-mm. Iya. Oke. Terima Iya, kasih Terima Pak kasih. Arban. Shalom, Tuhan sama-sama. memberkati. Oke. Iya. Nah, next tadi siapa ya? Ibu Ana ya? Ibu Ana, silakan Ibu Ana. Itu yang di Monitor live ya. chat dulu aja Oh, yang di live chat ya. Oke. iya, Ini ada ada. yang di live chat, ada yang mau nanya Pak Erben. Iya, apa pertanyaan? Katanya jika Yesus mempunyai roh Shalom, Le Erben. insani. Oh ya, salam. Pak Andi ya. Ya, Pak Ah, Andi. Silakan Pak. aku yang bertanya gini, Le. Mm-mm. Jika memang Yesus Tuhan, apakah Yesus diciptakan? Kalau kita melihat ayat dari Kolose 1 ayat 15. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Yesus mempunyai roh insani, maka itu akan sedikit bertabrakan dengan Kolose 2 ayat 9. Itu gimana lah kira-kira? Oke. Ya sekarang Kolose 2 ayat 9. bukan. Kalau saya Kolose 2 ayat 9. yang mengatakan Yesus diciptakan itu kan saksi Yehova kan? Iya kan? Iya, Le. Tapi dia punya ayat yang mendukung itu adalah Kolose 1 ayat 15, Le. Oke, saya coba jelaskan ya. Ada 3 ayat Iya, yang siap. mereka pakai ya, saksi Yehova ya. Iya, iya. Yang pertama ini. Oke.
Coba ya, kita jelaskan ini ayat ini. Tapi sebelum ke sini kita ke yang pertama dulu. Nah ini, Amsal pasal 8, 22, 23. Di sini mereka menafsirkan kata ini. Aduh, pakai ini aja deh. Pakai ini ya. Perhatikan di sini ya. Perbuatannya pada zaman purbakala aku dibentuk pada permulaan. Pada mula pertama sebelum dunia. Di sini apa? Tuhan telah menciptakan aku. Ya, perhatikan ya. Sebagai permulaan pekerjaannya. Yang mereka pahami. Tetapi untuk mengetahui apakah hikmat itu ciptaan Allah atau bukan, maka terlebih dahulu kita memahami kata mencipta. Kata mencipta dalam teks itu adalah kana. Artinya di sini apa? Bisa membeli, dibeli, memperoleh, memiliki. Ya, ini pemilik. Jadi perhatikan ya, kata kanani atau kana itu bisa artinya di ini. Ini artinya memiliki aku. Kata Ibrani kana cenderung memiliki, ya, membeli. Maka kalimat Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya dapat diartikan Tuhan memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi terjemahan telah menciptakan aku dari kata kanani ini tidak tepat. Ini ya tidak tepat. Kenapa? Karena menciptakan itu memakai kata bara. Kalau enggak asah. Kata kana itu artinya memiliki atau membeli. Itu berarti hikmat Allah adalah milik Allah yang sudah ada. Hikmat Allah kekal ada di dalam diri Allah. Hikmat Allah bukan ciptaan Allah, melainkan oleh hikmat telah Allah menciptakan segala sesuatu. Ini dulu ya dipahami ya. Yang pertama. Yang kedua, jadi hikmat, jika hikmat adalah ciptaan Allah, maka seharusnya kata mencipta di situ, mencipta dalam teks itu atau harus memakai kata bara. Sebab kata menciptakan harus itu bara. Ya. Jadi ini dia. Jadi kata di sini, Tuhan telah menciptakan aku di sini, memakai kata kana. Bukan ini, bukan ini. Ya, bukan ini. Nah, di situ. Itu yang kedua Kolose. Saya masuk ke Kolose aja ya. Kolose. Perhatikan kata yang sulung ini ya. Yang sulung lebih utama dari segala diciptakan. Kata yang sulung oleh penganut Arianisme ditafsirkan sebagai yang pertama dari jenisnya. Maksudnya Kristus merupakan makhluk pertama. Ya, kata yang sulung dalam teks Yunani memakai kata prototokos. Itu digunakan 8 kali dalam PB. Kata ini dalam bentuk adjektif maskulin singular nominatif no degree. Dapat diartikan yang sulung atau lebih tinggi yang ada sebelum. Itu ya, kalau dilihat di kamusnya. Kata ini memang dapat diartikan demikian, tetapi penafsiran ini tidak sesuai dengan tema surat Rasul Paulus yang menekankan keunggulan Yesus. Keutamaan Yesus yang dimaksud Paulus adalah Kristus yang terutama, sebab di dalam dia atau dalam kuasanya atau melalui perantaran dirinya, tatanan ciptaan ini menjadi ada, dan tatanan tersebut ada untuk dia. Itu artinya, kalau dilihat dari segi pemahamannya. Tapi kalau dibaca pun sebenarnya, Kolose 1 ayat apa ini, nanti kita baca ya, Kolose 1 itu kan sangat jelas. Kita lihat lagi di sini, kata yang sulung dalam teks ini dipandang dari dua sisi. Dari segi waktu, artinya apa? Ia ada sebelum ciptaan. Dari segi kedudukan, ia diperanakan atau dilahirkan lebih dari segala cipta. Artinya di sini dia bukan ciptaan, tapi dia lebih dari ciptaan itu. Ia ada sebelum segala ciptaan. Itu kata yang sulung. Jadi diperanakan atau dilahirkan tidak menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, tetapi menunjukkan bahwa Yesus berasal dari Allah. Yesus datang dari Allah Bapa. Ini ayatnya. Oke, saya jelaskan. Jadi dari dua pengertian tersebut,
maka dapat disimpulkan dia Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu. Dan dia adalah yang utama dari semua ciptaan. Tapi dia bukan ciptaan. Yesus disebut sebagai yang sulung tidak menunjuk kepada kelahiran Yesus secara badani. Perhatikan ya, tidak menunjuk kepada kelahiran Yesus secara badani, melainkan kepada hubungan Yesus dengan Allah sebagai firman yang kekal di dalam diri Allah, dikiaskan sebagai anak tunggal yang kekal. Dengan memperhatikan kata prototokos yang sulung atau yang lebih tinggi yang ada sebelum, maka kata yang sulung dapat diartikan ia yang ada sebelum segala ciptaan. Perhatikan dia, Yesus dalam keadaan sebagai firman sudah ada sebelum segala ciptaan. Ia yang lebih tinggi dari segala ciptaan. Itu berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman yang telah ada sejak permulaan. Itu pengertiannya. Kolose 1 ayat tadi itu. Saya lanjutkan aja sekalian dengan Wahyu. Wahyu 3, permulaan dari ciptaan Allah. Kelompok bidak memahami permulaan dari ciptaan sebagai bukti bahwa Yesus adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah. Ini pemahaman mereka. Oke. Untuk menjawab hal tersebut, maka penting mengerti permulaan dalam teks Yunani. Kata permulaan di sini arke. Arke itu artinya apa? Permulaan, dasar, sudut, sumber, asal mula, penguasa, atau batas kepemerintahan dan supernatural. Ini artinya ya. Jadi kata arke menunjuk pada hakikat Yesus yang ada sejak permulaan. Itu artinya di situ. Karena permulaan dalam teks ini menunjuk pada kata benda, maka permulaan itu menunjuk kepada Allah sendiri. Oke, saya jelaskan lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Yesus sudah ada dalam hakikat Allah sang permulaan sebagai firman. Catatan, ini catatan penting. Kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Yohanes. Ya, maka jelaslah bahwa Yesus adalah firman Allah yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1. Saya katakan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah dasar kerangka berpikir untuk memahami ajaran Yohanes keseluruhan. Orang kalau gagal memahami Yohanes pasal 1 akan sukar memahami seluruh tulisan Yohanes. Karena basicnya itu di Yohanes pasal 1 itu ayat 1-18. Jadi kalimat saksi yang setia permulaan dari ciptaan dapat diartikan sumber dari ciptaan Allah. Ini ya. Jadi permulaan ciptaan Allah artinya bukan dia diciptakan dulu. Tapi itu lebih kepada sumber dari ciptaan Allah. Artinya segala ciptaan bersumber dari firman. Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Ini ya. Asal mula dari ciptaan Allah, artinya firman, asal mula dari ciptaan Allah. Semua bermula dari firman. Ini Ibrani 1 ayat 2. Melalui diri Allah menciptakan segala sesuatu, atau melalui firman, Allah menciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Sekarang kalau ditanya apakah Yesus memiliki roh insani, saya katakan kalau orang memahami yang namanya trikotomi, yang namanya Yesus itu kan manusia. Yang namanya manusia itu pasti ada tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau dia dikotomi, maka dia katakan Yesus itu jasmani dan rohani. Tapi kalau saya lebih kepada melihat Yesus itu dari segi trikotomi. Kenapa? Yang pertama, Yesus punya kehendak. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, menjelang penyaliban apa yang dikatakan Yesus? Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu artinya apa? Yesus memiliki kecerdasan. Yesus memiliki pikiran, memiliki pengetahuan. Itu artinya sudah pasti. Baru ketika Yesus mati di salib, apa dikatakan oleh Yesus? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nyawa di situ apa? Pneuma, roh. Jadi Yesus manusia yang sempurna. Hakikat manusia Yesus itu adalah inkarnasi firman. Jadi firman mengenakan hakikat manusia, manusia yang sama dengan kita. Bedanya Yesus inkarnasi firman, kita hasil biologis. Yesus tidak berdosa, kita berdosa. Di situ saja bedanya. Ya, gimana Pak? Cukup jelas penjelasan dari Pak Erben? Ya, saya Atau rasa ada yang cukup mau jelas tuh, Le. Penjelasan Pak Lerban. Jelas. Thank you, Le. Iya, masalahnya kan ada Iya. orang, tapi kalau orang dikotomi memang
Mereka tidak mau mengatakan. Jadi gini, nggak usah kita bilang ada dua roh pada Yesus itu, nggak usah. Kenapa? Karena berbicara Roh Kudus itu kan sesuatu yang transenden, sesuatu yang ada dalam kemahaan Allah, sehingga sesuatu yang roh kan nggak bisa dihitung. Bagaimana orang menghitung roh? Iya, betul. Tetapi demi memuaskan orang yang hitung-hitungan, ya udah dua lah, aku bilang aja, pusing amat. Ya kenapa rupanya kalau dua? Berarti Iya, Allah itu kan nggak bisa iya, dihitung. iya Makanya Allah betul itu Pak. nggak disebutkan apa satu. Allah itu Esa. Esa itu kan artinya bukan bicara bilangan, tetapi berbicara eksistensinya sebagai satu-satunya dan hanya satu-satunya di situ. Iya, Jadi betul. saya percaya bahwa Yesus itu benar-benar manusia sempurna ya, bukan manusia setengah dewa atau manusia Iya, jadi-jadian. atau Enggak. iya Yesus betul. benar-benar Dia manusia benar-benar. sempurna. Iya, Jadi ada dua natur ya Pak ya, natur ilahi sama iya. natur Natur kemanusiaannya ya kemanusiaan, di natur dalam diri ilahinya. Yesus. Iya, betul. Oke. Nah, siapa lagi? Ibu Ana, silakan. Tadi mau bertanya. Ya, monitor Ibu Ana. Ibu Ana monitor. Enggak, udah jelas, Pak. Nggak jadi ya bertanya. Berarti Aja. Pak, berarti Pak Erben benar ya, maksudnya ayat firman Tuhan yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena ya Tuhan Yesus itu kan adalah firman dari Allah ya. Jadi segala maksudnya ajaran dari Allah sendiri gitu. Makanya dia menjadi jalan kebenaran dan hidup manusia untuk mendapat keselamatan ya Perben. Pengertian seperti Iya. itu ya. Iya, karena dia kan berasal dari firman Allah yang adalah kecerdasan Allah sendiri ya. Berarti ya memang dia benar jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak melalui dia, ya kalau tidak melalui firman-Nya artinya Pak, orang tidak akan pernah bisa mengenal Tidak Allah. dapat hidup, Iya, tidak tidak dapat bisa hidup mengenal Allah kekal gitu juga, ya. iya. Karena ya memang dia Tuhan Yesus itu memang karena reinkarnasi dari firman Allah sendiri ya Pak. Inkarnasi dia. Bukan reinkarnasi ya, Apa ya Pak? inkarnasi. Oh ya, inkarnasi ya. Inkarnasi ke Reinkarnasi manusia. dengan inkarnasi beda. Kalau Iya. reinkarnasi tadinya dia A menjadi manusia, nanti dia kembali jadi A atau kembali jadi Iya ya. itu reinkarnasi. Ya, Berulang-ulang. ya, Nah, inkarnasi itu ya. Berarti dia inkarnasi, saya salah inkarnasi. sebut ya. Wah, Berarti dia itu mah inkarnasi. Jadi kalau re Iya, kan iya. jadi dua. Ya, Reinkarnasi berarti dia inkarnasi ya tadinya dia Pak dari ibaratnya tadinya firman. dia Iya. pulpen menjadi manusia. Ketika dia mati Jadi pulpen lagi. kembali jadi dia pulpen. Yesus enggak. Iya. Yesus bukan tergantung firman. dari Allah. Iya. Ketika Yesus sudah naik ke sorga, dia enggak kembali jadi firman. Dia tetap manusia Yesus yang Iya, dia mulia. tetap Iya, manusia. Iya. betul. Iya. Berarti ya apa namanya itulah pengertian dari akulah jalan kebenaran dan hidup, kalau tidak melalui aku tidak dapat melalui Bapa ya, karena dia adalah firman Allah sendiri ya Pak. Jadi Oke. memang harus setiap kita itu ya mengenal Tuhan Yesus, mengenal ajarannya, karena itu memang Mengenal dia adalah Allah. firman dari firmannya Allah sendiri. Iya. Oke. Siapa lagi yang mau Bentar ya, sharing aku atau ini. Bentar, tanya? aku Kolose 29 ini ada buku, Mm-mm. tapi saya mau foto dulu biar aku share nanti di ini. Aduh, udah Kayaknya dibesarkan kalau kali. pakai handphone, Kecil banget. kalau pakai handphone bisa besar Buram Pak. kalau Bapak dari pakai, besar. Ntar, Iya. Bapak pakai laptop jadi nggak kelihatan. ntar aku Kalau kecil. pakai HP bisa ya. Aku edit masukkan ke ini dulu. Ibu Rahel mau bertanya lagi Bu. Nah ini Pak, Ibu Rahel Sebentar. mau bertanya lagi nih. Iya. Iya. Boleh ya? Satu. Boleh, Pertanyaan. boleh Ibu. Silakan. Sebentar ya Pak. Ibu. Ya. Pak Erben sedang ini. Jadi oh dia iya, katakan, mulai kelihatan. sebab di dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan itu. Jadi mulai dari ayat ini sampai dengan ayat 15, Rasul Paulus menunjukkan mengapa orang-orang Kolose harus berhati-hati supaya jangan tersesat dalam pemikiran yang salah. Rasul Paulus memberikan ajaran, saya baca di bukunya aja. Rasul Paulus memberikan ajarannya dengan mengingatkan mereka akan sifat-sifat Kristus yang diraikan dengan panjang lebar. Ungkapan kepenuhan kealahan tentang kepenuhan dan berdiam
Ini bisa dilihat di dalam pasal 1 ayat 19. Seperti dalam 19 di sini, Rasul Paulus menekankan bahwa semua sifat Allah hadir di dalam Kristus. Tidak terbaur ataupun tersebar di antara makhluk-makhluk rohani yang dianggap sebagai pengantara. Tetapi ini tidak berarti bahwa sifat ilahi tidak ada lagi dalam diri Allah. Atau juga dikatakan bahwa Kristus adalah Allah. Bukan. Allah sendiri bukan ya. Yang ditekankan dalam ayat ini ialah kenyataan bahwa Allah, firman Allah menjadi manusia. Dan bahwa Kristus betul-betul unik, tidak ada duanya. Ya, jadi Allah menjadi manusia artinya firman ya. Jadi seluruh kepribadian Allah dapat diungkapkan dengan keberadaannya sama seperti Allah. Atau adanya Kristus tidak berbeda dengan apa adanya Allah. Atau segenap sifat Allah ada dalam diri Kristus. Dalam sejumlah bahasa hampir tidak mungkin mengatakan kepenuhan kealahan berdiam dalam dia. Bahasa Indonesia sehari-hari, kepribadian Allah berdiam pada Kristus. Ini dapat juga dikatakan sebagai Kristus memiliki kepribadian Allah. Atau Kristus adalah seperti Allah. Itu dibuat di sini penjelasannya, Pak. Jadi sifat-sifat Allah itu ada pada Yesus Kristus. Secara jasmani, Paulus tidak mengartikan bahwa sifat ilahi dalam Kristus adalah unsur jasmani, bukan. Melainkan ia menekankan bahwa sifat Allah hadir dan sepenuhnya di dalam Kristus sebagai manusia. Dalam beberapa bahasa secara jasmani hanya dapat diterjemahkan waktu ia masih hidup di bumi. Waktu ia hidup di bumi sebagai manusia. Itu penjelasan dari LI juga tentang hal itu. Oke, Ibu Rahel mau bertanya? Silakan Ibu. Iya, Pak Erben, satu pertanyaan saya aja. Jadi saya kan Allah itu kan Esa atau Ehad ya Pak ya. Iya. Tapi di dalam Kejadian 1:26, Kejadian 3:22, kenapa ada kata kita, Pak? Oke. Ada Seperti tiga pemahaman. sesungguhnya manusia Iya. itu. Iya, Ada tiga boleh, Pak. pemahaman tentang kata kita ya. Mhm. Yang pertama, kata kita itu menunjuk kepada, tapi saya tidak setuju yang pertama, itu mengatakan sidang ilahi. Saya tidak setuju, tapi saya nggak usah ribut-ribut hal itu ya. Yang kedua, orang Yahudi mengatakan kata kita itu menunjuk kepada kemahan Allah. Karena di dalam pemahaman Yahudi, sesuatu yang jamak itu bukan berbicara jumlah. Tetapi sesuatu jamak itu sesuatu yang maha, sesuatu yang tak terbatas, sesuatu yang tak terjangkau. Maka selalu ditulis dengan kata kita. Contoh langit, air, Allah, Elohim. Mengapa jamak? Bukan berarti Allah banyak. Tetapi Elohim itu jamak. Itu berbicara Allah yang maha. Karena sesuatu yang maha, yang tak bisa dijelaskan manusia, dalam budaya Yahudi itu selalu disebut dengan jamak. Itu yang pertama. Yang ketiga, itu dipahami sebagai Tritunggal. Jadi yang pemahaman Yahudi dengan Tritunggal itu bisa dipadukan. Allah di dalam kemahaannya merencanakan untuk menciptakan manusia. Di dalam kemahaannya Allah bersama firman dan roh itu merancang untuk menciptakan manusia. Itu artinya, Bu. Iya, iya. Iya, Baik, Pak. jadi Jadi Allah saya yang Iya, Maha Bu Kuasa Rahel. itu mengartikan. dalam kemahaannya menciptakan manusia. Jadi Allah, firman dan roh di dalam kemahaan merancang untuk menciptakan manusia, bukan mengajak para malaikat, ayo aku mau ciptakan. Gak ada. Tapi ada mengatakan Iya. cerita Ibu Rita Wahyu kayaknya. Tapi saya tidak setuju ya, masa Allah rembuk sama malaikat untuk menciptakan. Tapi Jadi sejak awal juga Allah sudah ini. disebut ya Pak, kita ya Pak ya oleh Allah Iya. ya Pak. Iya, Ada itu 3 bicara pribadi tentang ya Pak. itu berbicara Allah di dalam kemahaannya, Allah yang maha bersama firman dan rohnya di dalam kemahaannya merencanakan penciptaan manusia itu. Saya membahasakan seperti itu. Iya, iya.
Baik, Pak. Jadi saya Allahnya ngerti sendiri tetap kata-kata yang tetap ada di esa ya Pak. firman. Tetap ehad. Ah, Iya. Iya. Baik, Pak. Seperti itu. Ya, Iya. terima kasih, Jelas Pak. ya Ibu Rahel. iya, Ya, Iya. iya. terima kasih. Oke. Shalom. Salam. Oke, ada lagi kah yang lain ingin tanya juga? Oh, siapa lagi? Silakan Ibu Eri. Nggak ada yang mau ditanyakan nih, Ibu Eri. Ya, sudah jelas Malam sih. ini jelas ya. Sudah jelas Kak ya. Stefanus, gimana Kak? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas Kak? Monitor. Apa tidur nih Kak Stefanus? Monitor Kak. Ya, ini kalau gitu sudah bisa ditutup kayaknya ya Pak, Ya, kelasnya tergantung Pak ya. host lah. Iya, soalnya ini udah nggak ada yang mau bertanya atau sharing lagi. Udah jelas nih Pak Erben, jelas banget. Pak Erben menjelaskan materi malam ini, penjabarannya. Oke, kita tutup aja ya Pak. Baik, puji Tuhan, pada akhirnya acara ini sampai di penghujung waktu. Terima kasih atas pembekalan firman yang telah disampaikan oleh Pak Erben kepada kita semua. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya, baik di ruangan ini maupun di live chat. Oke, untuk selanjutnya, oke, kita akan tutup kelas ini dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Ana. Dipersilakan Ibu Ana.